Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa tanggal 22 Februari 2022. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu baru bagi kami. Kini firman-Mu akan kami perdengarkan. Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk dapat melakukannya. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi judul renungan hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah tugas setiap orang percaya tanpa terkecuali. Bersaksi berarti memberikan kesaksian atas apa yang dialami, dilihat, dan dirasakannya secara pribadi, bukan menceritakan pengalaman orang lain. Demikian juga dalam nas ini, seorang yang kerasukan roh jahat bersaksi atas kebaikan Tuhan yang dialami dalam hidupnya. Di mana pada waktu itu, saat Tuhan Yesus tiba di daerah orang Gerasa, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan dan menemui Tuhan Yesus. Orang itu bukan hanya kerasukan 1 atau 2 roh jahat, tetapi sangat banyak atau legion. Itulah yang menyebabkan orang tersebut berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak siang dan malam layaknya orang gila. Bahkan Alkitab mencatat, tidak satu orang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Setiap kali dirantai, dengan mudahnya rantai yang membelenggu itu langsung diputuskan. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus segera menghardik roh jahat itu untuk keluar dari orang yang dirasuki. Akhirnya roh jahat itu memasuki babi-babi yang kira-kira 2.000 ekor jumlahnya. Kemudian babi-babi tersebut terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Apa yang terjadi setelah roh jahat itu keluar dari tubuhnya? Orang yang tadinya kerasukan legion itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Lalu datanglah ia kepada Yesus, supaya ia diperkenankan untuk menyertai Tuhan Yesus. Nas kita hari ini ialah jawaban Yesus kepada orang itu. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Mengapa Yesus tidak memperkenankan orang kerasukan yang sudah dipulihkan itu mengikut dia? Pasti bukan orang itu tidak layak, melainkan karena Yesus punya rencana baginya. Ia memakai orang itu untuk menjadi saksinya. Maka yang pertama, ia diminta untuk pulang ke rumahnya. Tuhan mau setiap orang percaya menjadi terang dan saksi bagi keluarganya dulu. Banyak orang Kristen yang aktif di gereja dalam pelayanan, namun tidak menjadi saksi yang baik bagi keluarganya. Yang kedua, ia diminta menjadi saksi bagi orang-orang sekampungnya.
Yesus mau agar kita menjadi saksi dan terang bagi komunitas di sekeliling kita. Yesus ingin orang yang baru disembuhkan dan dibebaskan itu menjadi efektif dalam hidupnya dengan membagikan kehidupan baru kepada orang-orang di sekitar yang ia kenal. Dan yang ketiga, ia diminta menceritakan karya Yesus dalam hidupnya. Setelah memperlihatkan perubahan yang luar biasa, ia diminta menjelaskan siapa yang menyembuhkannya. Dia harus membuat orang-orang takjub kepada Yesus, bukan takjub kepada kesembuhan dan perubahan yang dialaminya, tetapi Yesus harus menjadi pusatnya. Dan yang keempat, ia diminta untuk menceritakan kasih Kristus kepada setiap orang yang dijumpainya. Keempat hal inilah yang menjadikan orang itu akhirnya memberitakan Kristus di Dekapolis. Ia menjadi pemberita Injil bagi kota-kota di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, masih banyak orang yang tidak berani atau enggan bersaksi tentang Yesus karena beranggapan bahwa bersaksi itu sulit, tidak tahu harus mengatakan apa atau harus mulai dari mana. Padahal menjadi saksi Yesus itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Kita hanya menceritakan segala kebaikan Tuhan Yesus yang dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua pasti telah banyak mengalami pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita. Dia telah menebus kita, memberkati kita dengan berbagai hal baik, menyemangati dalam kegagalan, menguatkan dalam kelemahan, menemani dalam kesepian, menghibur dalam kesedihan, memulihkan dalam kesakitan, menolong dalam keterpurukan, melindungi dan menjaga dimanapun kita berada. Ia selalu ada setiap saat memberikan sukacita dan kedamaian. Jadi sesungguhnya kita punya banyak hal mengenang kebaikan Tuhan kepada kita yang dapat diceritakan ketika kita bersaksi. Maka sebenarnya bersaksi adalah hal yang paling mudah. Apakah saudara sudah menjadi saksi dan menceritakan segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara? Jika belum, mari kita mulai sekarang. Melakukan perintah Tuhan untuk menjadi saksi yang mewartakan kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah saksi-saksi Tuhan yang menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Mulailah dari keluarga, bertetangga, tempat kita bekerja, dan bermasyarakat. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada orang yang disembuhkannya dari roh-roh jahat pada nas ini, kepada kita juga diperintahkannya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi kita menjadi juru selamat yang telah menebus kita dari belenggu dosa melalui kematiannya di kayu salib. Marilah kita selalu saksikan kebaikan Tuhan dan selalu memperkatakan apa yang telah diperbuatnya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, mohon berikan kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu. Mampukanlah kami untuk memberitakan segala kebaikan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Berkatilah kami dengan kesehatan yang baik dan perlengkapi kami agar pelayanan kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan selalu menaungi hidup mereka. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.